Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo guys. Hey, ketemu lagi sama kita di mana coba ini? Di sini. Hey. Tapi by the way kita sekarang udah masuk ke 10 hari terakhir. Bulan puasa, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, masih diberi masih diberi nikmat lah kesehatan untuk bisa melaksanakan bulan puasa sampai di 10 hari terakhir ini. Amin. Sebenarnya gue mau sedikit bahas tentang 10 hari terakhir ya. Common banget kita dilakukan kalau di 10 hari terakhir itu kan memang itu banyak orang yang ngebus lagi ibadahnya gitu ya. Apalagi kalau di kita ya, di daerah, enggak di daerah, di negara Indonesia ya, mungkin di negara Indonesia itu ada yang disebut itikaf. Itikaf berdiam diri di masjid, menambah ibadah, menambah lagi amalan-amalan untuk mencari yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang gue tahu ya, sepemahaman gue itu barang siapa yang mendapatkan ibadah atau melakukan ibadah dan dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu diberikan ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Gue sempat ngitung tuh tadi, 1000 bulan tuh Berapa tahun gitu? Ada 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Itu kan gokil banget ya. Umur juga belum tentu nyampe situ kan ya? Iya nggak sih? Iya sih. Gue jadi sedih deh ngomongin umur. Sedih. 83 tahun tuh itu. Makanya mungkin orang-orang itu berburu malam Lailatul Qadar karena dia itu tidak dijelaskan kapan datangnya. Kapan di detailnya nggak ada ya. Betul. Cuma tanggal memang sekian misalkan. Cuma memang 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi emang random aja gitu. Makanya memang busnya oke banget tuh orang-orang tuh gitu. Ya semoga juga kita juga bisa mendapatkan kita semua lah ya untuk Lailatul Qadar. Amin. Karena gue juga kan pernah ya ikut beberapa kali itikaf tuh di 10 hari terakhir. Bahkan gue lihat orang-orang di beberapa masjid besar gitu. Gue ambil contoh di Masjid Habibur Rahman di bandara di Bandung, Husein. Iya, itu masjid yang dibikin sama Presiden Habibie kalau nggak salah ya. Jadi di 10 malam terakhir itu orang-orang tuh bahkan ada yang sampai nginep. Jadi di teras masjid itu dia bangun tenda segala macam. Penuh gitu. lah ya. Penuh banget dan ibadahnya itu fit banget gitu, pack gitu, udah padat sekali gitu si ibadahnya gitu. Emang karena kapan lagi coy gitu kita mendapatkan 83 tahun itu kan, gitu. Lu ada pengalaman itu nggak tentang mencari Lailatul Qadar atau kita melipat gandakan ibadah kita di 10 hari terakhir? Jujur. Saya belum pernah kalau itikaf gitu. Oke. Jadi ya mungkin banyak uzur mungkin ya. Banyak uzur betul. Karena sebenarnya ini juga aku juga kadang-kadang melihatnya kita kan sebenarnya bisa juga beribadah lewat aktivitas kita. Bekerja gitu. Karena kan emang pekerjaan kita juga bukan pekerjaan yang relatif gitu. Work hour bukan work hour. Bukan office hour. Bukan office hour. Nah, enggak 8-5 udah kelar gitu. Tapi di luar itu ya banyak overtime lah yang kita pakai gitu ya. Makanya memang aku juga ikut beberapa kali aja gitu ketika memang ada waktu luang gitu untuk dikerjakan gitu. Tapi gokil juga kalau kita dapat ganjaran ibadah lebih dari 1000 bulan. Kayaknya jumawa deh. Dan itu pun kan misalkan nggak ada, katanya sih nggak ada tanda, nggak tahu ya maksudnya ada tanda-tandanya nggak sih bahwa kita dapet ini
kan nggak tahu juga. Mungkin kalau orang belum merasa, jadi nggak ada tanda-tanda mungkin ya. Nggak tahu kalau yang udah dapat tanda-tanda jadi sehat atau misalkan atau jadi lebih rajin kan nggak tahu. Oh iya. Ini juga sih sebenarnya ya karena dirahasiakan ya. Karena dirahasiakan. Kebayang lah ini kalau kita analogikan kuis gitu ya. Super deal 2 miliar bos. Tirai satu. Nah kita kan nggak tahu tuh iya isinya apa ya, karena hadiahnya atau ganjarannya emang segede itu 83 tahun bos, lebih malah. Lebih dari 83 tahun atau lebih dari 1000 tahun gitu. Dan bulan. Iya benar 1000 bulan. Dan katanya benar gak sih 1000 malam Lailatul Qadar itu katanya ada di malam-malam ganjil katanya. Iya gak sih? Pernah dengar nggak? Aku pernah dengar. Karena di masjid di tempatku pun sama gitu. Jadi kita itu itikaf itu memang malamnya, kalau di bahasa kita likuran. Jadi mulai dari malam 21 puasanya puasa hari ke-20. Nah, malamnya kita itikaf 21, terus malam 23, terus 25, 27, 29 mostly biasanya dipakai takbiran sih, gitu ya. Nah, masalahnya ganjil siapa nih? Iya sih, ganjil siapa? Kan ya? ada yang mulai duluan. Jadi bingung kan ya? Maksudnya ganjil siapa gitu. Benar. Mungkin itu juga salah satu rahasia dari Lailatul Qadar mungkin ya. Betul. Kompleks berarti ya sebenarnya yang kita cari gitu ya. Oke. 83 tahun. Itu teh apa pahala berarti atau apa kebaikan? Ya, ganjaran. Selama 83 tahun. Aku nggak berani mengkalkulasikan, tapi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk menghitung, misalkan kita dapat 5, kalikan aja 83 tahun jadi berapa gitu. Itu kan gokil banget gitu, makanya ya tadi gitu harus padat banget gitu. Tapi ada satu hal nih yang gue juga jadi kepikiran nih. Kalau kita bicara apple to apple nih, hitungan manusia secara kita ya. Melakukan kebaikan dapat ganjaran lebih dari 1000 bulan. Kalau kita melakukan kejahatan atau dosa, dapat segitu juga berarti. Nah, dapat segitu juga atau enggak ya? Mulai bingung nih. Gimana kalau... Harusnya sih. Mau kemana nih? Mau gue dulu atau lo dulu? Ya lo dulu. Kalau dari gue udahan nih obrolan. Udah aja. Kayaknya sih kalau emang maha adil kayaknya mungkin iya ya, bisa jadi mungkin ya. Hitungan manusia kita nih. Karena setahu gua kalau di tanah suci sana kan itu sholat teh dikali berapa pahala gitu ya, 70 gitu, 70.000 gitu. Nah dosa juga katanya dikalikan juga kalau di tanah suci sana. Jadi kayak pengalaman orang sih ya, maksudnya di sana tuh jangan asal ngomong gitu. Jadi kayak instan lah gitu balasannya teh, kayak gua ngomongin, wah nih si bapak ini sendalnya copot nih, wah pasti bakal jatuh. Tiba-tiba gua itu nanti jalike gitu. Malah lu yang jatuh. Gara-gara maksudnya instan. Apakah si Lailatul Qadar juga itu sama atau enggak gitu? Kayaknya bisa jadi sih kalau menurut orang. Gue coba tanya AI dulu kali ya. AI boleh. Oke, AI. Menurut AI, dosa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar tidak dilipat gandakan menjadi setara 1000 bulan. Keutamaan 1000 bulan yang disebut dalam surah Al-Qadar berlaku untuk amal kebaikan, bukan untuk dosa. Dalam ayat, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah ibadah dan amal baik pada malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ini adalah bentuk rahmat dan kemuliaan dari Allah agar umat Islam mendapat pahala yang sangat besar dalam waktu singkat. Bagaimana dengan dosa? Jika seseorang melakukan dosa pada malam tersebut, tetap dihitung sebagai dosa, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan dilipat gandakan seperti pahala. Namun secara adab dan kehormatan waktu, dosanya dianggap lebih buruk secara moral, karena dilakukan pada malam yang sangat mulia. Analogi yang sering dijelaskan ulama seperti berbuat salah di masjid, bulan Ramadan, atau waktu ibadah penting. Secara hukum tetap dosa, tetapi ketidaksopanan terhadap kemuliaan waktunya lebih besar. Kesimpulannya, pahala ibadah di Lailatul Qadar sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Dosa tidak ada dalil dilipat gandakan 1000 bulan.
Namun melakukan dosa pada malam itu tetap sangat disayangkan karena merusak kemuliaan malam tersebut. Itu dia penjelasan AI. Kayak begitu. Berarti logika manusia nggak nyampe. Gak nyampe ya kalau menurut AI. Iya, hitung-hitungannya kan ya tadi ya kalau kita coba hitung manusia, kalau pahala dapat 1000 bulan, dosa juga kayaknya sama, tapi ternyata tidak menurut AI. Berarti enak banget tuh ya menjadi Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Tapi kayaknya gue masih ragu deh. Iya benar. Kita harus tanya sama sumber yang terpercaya. Kita langsung tanya ke Pak Ustadz aja ya. Iya. Ustadz, silakan mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah izin Allah kita masih sampai umur kita pada hari-hari akhir pada bulan suci Ramadan tahun ini. Menarik sekali di mana hari ini kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ini jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana satu jenis kebajikan akan dibalas Allah setara dengan 1000 bulan. Itu adalah 83 tahun. Bahkan khairun, lebih baik lagi. Pada dasarnya tiada hadis yang menetapkan tentang kepastian munculnya malam Lailatul Qadar. Hal ini menumbuhkan hikmah bahwa malam Lailatul Qadar ini secara rahasia sehingga kita harus mencarinya, harus berburu di malam-malam terakhir. Kalau hadis-hadis keterangan yang menetapkan pada malam terakhir memang banyak. Pada 10 malam terakhir memang banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Sehingga pada hari-hari itu dijadikan momen yang penting untuk kita untuk berburu kedatangan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Apabila ternyata kita pada suatu malam ditetapkan menepati dan menemukan malam Lailatul Qadar, maka ibadah apapun yang kita laksanakan pada malam itu akan dihitung pahalanya sebagaimana kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih. Dan itu dalam hitungan matematika adalah 83 tahun. Ada pertanyaan menarik dalam hal ini. Bagaimana kalau seorang hamba pada malam itu dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat kepada Allah? Pertanyaannya adalah, apakah juga dihitung 83 tahun? Berdasarkan riwayat yang kami baca, ternyata Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Bahwa perhitungan 83 tahun atau 1000 bulan hanya berlaku pada kebajikan saja. Hanya berlaku pada nilai ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Sementara apabila seorang hamba melaksanakan maksiat, maka tetap dihitung satu kali. Akan tetapi tentu saja nilainya lebih besar. Beban dosanya lebih besar ketimbang yang dilakukan pada malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Sebagaimana analoginya apabila kita membuang sampah pada tempat yang memang sudah berserakan, itu memang kurang bagus, kurang baik. Tetapi alangkah tidak eloknya, bahkan lebih tidak baik lagi kalau kita membuang sampah di tempat yang bersih. Semacam itulah. Sekali lagi, untuk hal kebajikan Allah tetapkan bahwa dia akan mendapatkan pahala selama sebagaimana seorang beribadah 1000 bulan, bahkan lebih. Dan itu adalah 83 tahun. Sementara apabila seorang hamba melakukan dosa
pada malam itu, maka dia tetap dihitung 1 kali saja. Alhamdulillah, izin Allah, itulah keuntungan kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kita jauh dari baginda Rasul, kita jauh dari kehidupan beliau, tapi kita masih mengimani beliau, masih mengikuti sunnah beliau, dan masih mengikuti apa yang disabdakan oleh beliau, di mana kita akan berusaha pada malam terakhir ini untuk senantiasa mencari ridhonya, berburu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, seyogyanya ini dijadikan momen yang baik, mencari kesempatan supaya kita tidak melewatkan kesempatan yang baik ini. Kita isi malam-malam terakhir pada bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah ibadah kepadanya, bersedekahlah pada malam harinya, kemudian beristighfarlah kepadanya. Bahkan ada satu doa yang diamalkan, yang perlu diamalkan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kami, bahwa menjelang malam Lailatul Qadar sebaiknya perbanyak doa tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.